Balon adalah membran fleksibel yang dapat dipompa dengan gas, seperti helium, hidrogen, dinitrogen oksida, oksigen, dan udara. Untuk tugas khusus, balon dapat diisi dengan asap, air cair, media butiran, misalnya pasir, tepung atau beras, atau sumber cahaya. Balon modern terbuat dari bahan seperti karet, lateks, polikloroprena, atau kain nilon, dan tersedia dalam berbagai warna. Beberapa balon awal dibuat dari kandung kemih hewan yang dikeringkan, seperti kandung kemih babi. Beberapa balon digunakan untuk tujuan dekoratif atau hiburan, sementara yang lain digunakan untuk tujuan praktis seperti meteorologi, perawatan medis, pertahanan militer, atau transportasi. Sifat balon, termasuk kepadatannya yang rendah dan biayanya yang rendah, telah menyebabkan beragam aplikasi. Balon karet ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1824, selama percobaan dengan berbagai gas. Dia menciptakannya untuk digunakan di laboratorium. Manusia telah sengaja mengisi kandung kemih, terutama kandung kemih hewan, dengan udara sejak zaman prasejarah. Di Yunani kuno, ini memiliki sejumlah kegunaan yang tercatat. Pada abad ke-18, manusia meniup balon kain atau kanvas dengan udara panas dan mengirimkannya tinggi-tinggi. Montgolfier bersaudara bahkan bereksperimen dengan hewan pertama pada tahun 1782, dan kemudian, ketika ketinggian tidak membunuh mereka, manusia pada tahun 1783. Balon gas berisi hidrogen pertama diterbangkan pada tahun 1790-an. Satu abad kemudian, balon cuaca pertama berisi hidrogen diluncurkan di Prancis. Balon karet modern pertama yang pernah tercatat dibuat oleh Michael Faraday pada tahun 1824, ia menggunakannya untuk menampung gas yang ia uji, terutama hidrogen. Pada tahun 1825, balon serupa dijual oleh Thomas Hancock, tetapi seperti milik Faraday, balon tersebut dibongkar menjadi dua lingkaran dari karet lunak. Pengguna diharapkan untuk meletakkan lingkaran-lingkaran tersebut satu di atas yang lain dan menggosok tepinya sampai karet yang lembut dan bergetah menempel, sehingga bagian dalam yang berbentuk bubuk terlepas untuk mengembang. Balon modern yang telah dirakit sebelumnya dijual di AS pada awal abad ke-20. Ada kekhawatiran terhadap lingkungan terhadap balon Mylar yang terbuat dari logam, karena balon tersebut tidak terurai atau rusak seperti balon karet. Pelepasan balon jenis ini ke atmosfer dianggap berbahaya bagi lingkungan. Balon jenis ini juga dapat menghantarkan listrik pada permukaannya dan balon foil yang dilepaskan dapat tersangkut kabel listrik dan menyebabkan pemadaman listrik. Balon yang dilepaskan dapat mendarat di mana saja, termasuk di cagar alam atau area lain di mana balon dapat menimbulkan bahaya bagi hewan jika tertelan atau terbelit. Karena potensi bahaya terhadap satwa liar dan dampak sampah terhadap lingkungan, beberapa wilayah hukum bahkan membuat undang-undang untuk mengendalikan pelepasan balon secara massal. Perundang-undangan yang diusulkan di Maryland, AS, diberi nama setelah Inky, seekor paus sperma kerdil yang memerlukan 6 operasi setelah menelan puing-puing, yang bagian terbesarnya adalah balon Mylar. Dewan Balon, sebuah organisasi perdagangan yang mewakili kepentingan bisnis balon, menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti dokumenter yang menunjukkan bahwa kematian mamalia laut disebabkan oleh balon foil sebagai satu-satunya penyebab. Di Inggris, balon foil yang dijual di taman hiburan besar dan kebun binatang dilengkapi pemberat balon untuk membantu mencegah pelepasan yang tidak disengaja ke lingkungan. Ketika balon akhirnya kembali ke tanah, mereka memulai proses degradasi. Balon lateks paling banyak digunakan karena kemampuannya terurai secara hayati. Masalahnya adalah diperlukan waktu setidaknya 4 minggu untuk menunjukkan degradasi polimer yang signifikan di lingkungan, dan sekitar 6 bulan di lingkungan perairan.